CRM adalah istilah industri informasi untuk metodologi, perangkat lunak, dan biasanya kemampuan internet yang membantu perusahaan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang terorganisir. CRM adalah proses mengelola semua aspek interaksi yang dimiliki perusahaan dengan pelanggannya, termasuk prospeksi, penjualan, dan layanan. Aplikasi CRM berusaha untuk memberikan wawasan dan meningkatkan hubungan perusahaan atau pelanggan dengan menggabungkan semua pandangan interaksi pelanggan ini ke dalam satu gambar. CRM adalah pendekatan terpadu untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mempertahankan pelanggan. Dengan mengaktifkan organisasi untuk mengelola dan mengorganisasikan interaksi pelanggan di berbagai saluran, departemen, lini bisnis, dan geografi, CRM membantu organisasi memaksimalkan nilai setiap pelanggan interaksi dan mendorong kinerja perusahaan yang lebih unggul. CRM adalah istilah informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol pra penjualan dan kegiatan purna jual dalam suatu organisasi. CRM mencakup semua aspek berurusan dengan prospek dan pelanggan, termasuk pusat panggilan, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Tujuan utama CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitability melalui pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pelanggan. CRM bertujuan untuk memberikan umpan balik yang lebih efektif dan peningkatan integrasi menjadi lebih baik, mengukur laba atas investasi di bidang-bidang ini. CRM adalah strategi bisnis yang memaksimalkan profitability, pendapatan, dan kepuasan pelanggan dengan mengatur di sekitar segmen pelanggan, membina perilaku yang memuaskan pelanggan, dan menerapkan proses yang berpusat pada pelanggan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis CRM karakteristik dominan. Yang pertama, CRM strategis adalah strategi bisnis inti yang berpusat pada pelanggan yang bertujuan untuk menang dan menjaga pelanggan meja profil. Yang kedua, CRM operasional berfokus pada otomisasi proses yang dihadapi pelanggan seperti sebagai penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, analytical CRM berfokus pada penambangan cerdas data terkait pelanggan untuk tujuan strategis atau taktis. Yang keempat, kolaboratif CRM menerapkan teknologi melintasi batas-batas organisasi dengan melihat untuk mengoptimalkan nilai perusahaan mitra dan pelanggan. Selanjutnya, CRM strategis difokuskan pada pengembangan customer-centric budaya bisnis. Budaya ini didedikasikan untuk menang dan menjaga pelanggan dengan menciptakan dan memberikan nilai lebih baik daripada pesaing. Dalam budaya yang berpusat pada pelanggan, diharapkan sumber daya menjadi dialokasikan di tempat terbaik untuk meningkatkan nilai pelanggan. Sistem penghargaan untuk mempromosikan perilaku karyawan yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan retensi, serta informasi pelanggan untuk dikumpulkan, dibagikan, dan diterapkan di seluruh bisnis. Customer centricity bersaing dengan logika bisnis lainnya. Philip Kotler mengidentifikasikan 3 orientasi bisnis utama lainnya: produk, produksi, dan menjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 3 orientasi menurut Philip Kotler. Yang pertama, bisnis berorientasi produk. Percaya bahwa pelanggan memilih produk dengan kualitas, kinerja, desain, atau fitur terbaik. Banyak startup bisnis baru berorientasi pada produk, namun umumnya untuk suara pelanggan menjadi hilang ketika keputusan pemasaran, penjualan, atau layanan yang penting berbuat. Hasilnya, kadang-kadang produk terlalu spesifik atau direkayasa berlebihan untuk persyaratan pasar, dan karena itu terlalu mahal bagi banyak pelanggan. Namun, pemasaran telah mengidentifikasi subset pelanggan yang relatif tidak sensitif terhadap harga. Mereka menjuluki inovator yang cenderung merespon positif perusahaan klaim tentang keunggulan produk. Namun, sayangnya ini relatif kecil segmennya, tidak lebih dari 2,5% dari pasar potensial. Yang kedua adalah bisnis berorientasi produksi. Percaya bahwa pelanggan memilih produk dengan harga rendah. Namun akibatnya, bisnis ini berusaha untuk tetap beroperasi di biaya rendah dan mengembangkan rute berbiaya rendah ke pasar.
Ini mungkin saja sesuai di negara berkembang atau di segmen subsistem ekonomi maju, tetapi mayoritas pelanggan memiliki persyaratan yang lain. Dan yang ketiga adalah bisnis berorientasi penjualan, membuat asumsi bahwa jika mereka berinvestasi cukup dalam periklanan saja, seperti penjualan, hubungan masyarakat, atau promosi relationship, dan promosi penjualan, pelanggan akan dibujuk untuk membeli. Sangat sering orientasi penjualan mengikuti orientasi produksi. Perusahaan memproduksi produk biaya rendah dan kemudian harus mempromosikannya secara besar-besaran hanya untuk menggeser inventaris. Kemudian yang terakhir, seorang pelanggan atau perusahaan yang berorientasi pasar berbagi seperangkat keyakinan tentang menempatkan pelanggan pertama. Ini akan mengumpulkan, menyebarluaskan, dan menggunakan pelanggan sebagai informasi kompetitif untuk mengembangkan proposisi nilai yang lebih baik untuk pelanggan. Jika berpusat pada pelanggan adalah mode pembelajaran yang terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan kondisi kompetitif, maka bukti bahwa customer centricity berkorelasi kuat dengan bisnis. Banyak manajer berpendapat bahwa customer centricity harus benar untuk semua perusahaan. Namun, pada berbagai tahap pasar atau ekonomi perkembangan, orientasi lain mungkin memiliki daya tarik yang lebih kuat. Sekian dari saya mengenai materi strategi Customer Relationship Management.